Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Baiklah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengisi siang-siang Ramadan ini, maka kita akan melanjutkan kajian kita. Hari ini kita akan membahas penjelasan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul min a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimul hakim." Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang berhati hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran surah Taubah ayat 60. Maka di sini kita akan mengambil rujukan daripada kitab karangan Al-Habnya Syafi'i. Salah satu kita ambil dari kitab Bajuri, penjelasan tentang asnaf itu, siapa-siapa mereka ini dan apa artinya. Maka kita akan ambil pertama kali, apa pengertian pertama adalah fakir. Fakir itu man la malun lahu aslan wala kasbun min halal aw law malun aw kasbun duna ay yakfiyahu ay min dzalika bi an kana aqalla min nisbil kifayah. Fakir itu adalah orang yang tidak punya harta atau pekerjaan sama sekali dari kerjaan yang halal, atau punya harta atau kerjaan tapi tidak mencukupi. Gambarannya adalah hasilnya itu kurang dari 50% dari kebutuhan. Itu namanya fakir. Maka diceritakan dalam kitab Bajuri halaman 282. Fakir itu orang tidak punya harta atau punya harta apabila dibagi sisa umur walid, kebiasaan itu 60 tahun, tidak mencapai 50% dari kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Atau orang tidak punya pekerjaan layak atau punya pekerjaan layak namun hasil tidak mencapai 50% dari kebutuhannya sehari-hari. Itu dikatakan fakir. Sekarang miskin. Miskin, apa arti miskin? Miskin adalah wa huwal ladzi lahu malun aw kasbun yaqa'u mawqi'an min kifayatihi wa la yakfihi bi an yahsula fawqa nisbi ma yakfihi tal yahtaju fi syahri. Miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya namun masih tidak mencukupi. Dia sudah punya usaha, punya pekerjaan dan di atas 50%, tetapi tidak mencukupi keperluan kebutuhan. Contohnya, semisal dia butuh dalam sebulan itu mungkin 3 juta, cuma yang dapat mungkin dia 2,5 juta, maknanya dia kurang. Atau misalnya kebutuhannya adalah 10, yang mampu dia tunaikan cuma 7. Inilah katakan miskin. Kriteria fakir miskin yang mustahik. Ya, kriteria bagaimana fakir miskin yang berhak menerima zakat itu? Pertama, mesti dia orang Islam. Karena zakat itu orang Islam terutama. Walaupun nanti ada mu'allaf itu pembagiannya. Tapi terutama adalah fakir miskin itu orang Islam. Yang kedua, orang yang sudah berusaha sekuat tenaga untuk bekerja, bukan orang pemalas. Dia sudah berusaha, tapi memang
Rezeki segitulah Allah kasih. Dan pendapatan di bawah kemampuan kecukupan. Yang ketiga, bukan miskin karena malas kerja, bukan miskin tidak mau bekerja, atau sebenarnya dia kuat kerja. Yang keempat, kiai atau guru ngaji miskin yang seluruh waktunya untuk mengajar ngaji. Jika wajib masih punya waktu luang banyak namun tidak mau kerja, maka bukan mustahil zakat. Nah, ya. Di dalam ini maka kita hati-hati sebagai panitia zakat atau amil zakat, para ulama, kiai atau guru ngaji. Tidak kita berikan zakat atas nama fisabilillah, tapi kita tengok apakah dia keperluannya cukup untuk dia dan keluarganya. Kalau dia tidak cukup, maknanya dia masuk miskin. Jadi ini perhatian bagi kita. Dan adapun orang yang kuat mampu bekerja, maka tidak halal baginya mengambil zakat. Sedangkan definisi orang yang kuat mampu bekerja itu adalah orang yang badannya sehat dan dia mendapatkan pekerjaan yang dapat menutup keperluan dia sehari-hari. Maka seorang seperti ini tidak beri zakat, dan wajib baginya adalah bekerja agar dapat mencukupi bagi dirinya dan keluarganya, dan tidak boleh pula bagi dia bermalas-malas untuk bekerja, dan tidak boleh bagi dia meminta zakat. Seperti ini tak, badan kuat, tenaga masih kuat, masih bisa buat usaha, tapi dia tidak mau bekerja. Lain halnya tadi kalau dia seperti ulama, sibuk ngajar, sibuk membagi ilmu, tidak sempat lah, maka boleh dikasih zakat atas nama miskin. Kalau selain dia itu jangan. Saya mengingatkan bagi kita orang-orang dakwah, hati-hati. Kita jangan sampai seperti itu. Gara-gara kita sibuk dengan tagaza dakwah, maka kita malas untuk bekerja. Masya Allah. Selagi kita ada kemampuan untuk bekerja, bekerja. Dan lebih bagus lagi untuk keperluan diri kita, keluarga kita, kita cari dengan tangan kita sendiri. Dan itu dipuji oleh Nabi. Nabi paling suka nih orang yang bekerja untuk keperluan dia tanpa meminta-minta. Dan orang seperti ini jangan dikasih zakat. Maaf ya. Jangan dikasih zakat. Dia masih kuat, masih kerja, masih bisa berusaha, tapi karena malas, jangan dikasih zakat. Kemudian yang ke fakir, miskin, kemudian amil. Amil itu adalah, yang dimaksud dengan amil itu orang yang memungut zakat. Dan amil ini dibentuk oleh pemerintah. Contohnya dari mulai kepala negara membentuk presiden, gubernur, atau minimal adalah amil itu yang bentuk adalah kuah. Maka baru berhak dia mengurus zakat. Akan diceritakan di dalam kitab ini. Amil itu adalah orang yang diangkat oleh imam untuk menarik zakat dan tidak mendapat bayaran ujrah. Dalam fikih amil itu orang yang mendata. Kerja amil itu apa saja? Mendata zakat. Al-Khatib, orang yang menarik zakat, orang yang menghitung zakat, orang yang membagi zakat, dan orang-orang yang dibutuhkan dalam mengurus zakat. Sedangkan kadar zakat diberi kepada amil meskipun amil itu kaya adalah ujrah misil, ongkos. Ongkos standar. Apabila amil tidak mendapatkan gaji tetap dari Baitul Mas ke negara, jadi amil itu dia dibayar dia ongkos ujrah misil. Ya, diambilkan dari zakat. Karena sudah dibayar dia oleh negara. Kalau tidak dibayar negara, dikasih upah saja, mungkin harian. Maka ini maaf bagi kita pengurus zakat, panitia amil zakat atau pengurus masjid. Amil zakat itu orang yang sudah ditunjuk, sudah keluar SK, minimal dari kantor KUA, sudah ada lisensinya, dan dia tidak berhak mendapatkan harta zakat karena sudah digaji oleh pemerintah, oleh badan seperti UPZ, sudah dibentuk. Kita di masjid-masjid hari ini adalah panitia zakat. Panitia zakat ini tidak berhak mendapat bagian daripada zakat. Jadi bagaimana upahnya? Diambilkan dengan jalur lain. Tadi ini kan banyak masjid-masjid
merupakan donatur malam. Dari situ. Dan terlebih bagus lagi panitia zakat ni seperti mereka bekerja harian. Dikasih ujrah misil, ongkos standar, misalnya harian berapa, 150 orang, 150 ribu, maka mungkin kita bentuk berapa orang, 3 atau 4 orang sudah cukup, dikasih harian, sehingga betul-betul dia kerja betul-betul optimal. Tidak seperti keadaan, Masya Allah, panitianya banyak, pas kerjanya sedikit, pas pembagiannya semua ikut. Jadi ada kezoliman, maka kita kasih ujrah misil. Kemudian kalaupun dijadikan amil di setiap masjid-masjid kita, apa syaratnya? Pertama, mengerti dalam masalah zakat. Yang kedua, orang yang dapat dipercaya. Yang ketiga, orang merdeka. Yang keempat, beragama Islam. Yang kelima, baligh. Yang keenam, berakal. Kemudian adil, bisa mendengar, dan laki-laki. Itu syarat-syarat jadi amil. Kemudian apa perbedaan amil dan panitia zakat? Pertama, kalau amil itu diangkat imam atau pemerintah, sedangkan panitia zakat tidak diangkat imam oleh pemerintah. Yang kedua, wakil mustahik, wakil bagi orang yang menyerahkan zakat. Wakil mustahik itu wakil bagi orang yang menerima zakat. Kalau panitia zakat, wakil muzaki, orang yang memberi zakat. Kalau tadi mustahik, sekarang muzaki. Yang ketiga, jika amil tidak mendapat gaji, maka berhak mendapat bagian zakat sebagai amil. Kalau betul-betul dia amil, baru dikasih zakat. Kalau panitia digaji ataupun tidak mendapat bagian dari zakat karena sebagai panitia. Nah, ini kalau amil betul-betul dapat bahagiannya karena diamil. Tetapi kalau panitia digaji atau tidak berhak dapat dari zakat, bagian daripada zakat. Dari cara lain lah kita kasih. Yang keempat, tidak wajib doman jika terjadi keliruan. Ya, tidak berhak menanggung dia kalau ada kesalahan. Kalau panitia zakat, wajib dia menanggung kalau keliru dia dalam pemberian atau cocok tidak cocok dibagi sudah dikasih rupanya, maka dia mesti membayar kekeliruan. Kemudian yang kelima, amil zakat itu zakat musakizah, zakat muzakisa jika sudah di tangan amil. Panitia zakat muzaki belum sah jika masih berada di tangan panitia. Dia sebagai perantara. Kapan sah zakatnya? Kalau dia diserahkan kepada yang berhak. Agak berat nih. Panitia zakat. Kalau amil sudah dapat, sudah sama dia sudah tersalurkan. Tapi kalau dia panitia amil zakat, masih dia penyambung tangan muzaki. Pembagian amil tadi sudah. Syarat pelaksana itu, pelaksana panitia tadi berakal balik, berakal, adil, bisa melihat dan mendengar. Prosedurnya nantilah kita bahas. Sekarang kita bahas tentang mu'allaf. Apa pengertian mu'allaf itu? Mu'allaf, kalau asal kata mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Orang kita diberi zakat agar imannya kuat. Kemudian ada 4 macam golongan mu'allaf. Pertama, orang yang masuk Islam dan niatnya masih lemah, maka diberi zakat untuk menguatkan imannya. Yang kedua, orang yang masuk Islam dan niatnya kuat serta memiliki pengaruh dalam golongannya, maka diberi zakat dengan harapan masuk Islamnya orang lain yang sepertinya juga. Maksudnya dengan dia nih masuk Islam, orang lain pun bisa masuk Islam juga gara-gara dia. Yang ketiga, orang Islam memerangi golongan non-muslim di sekitarnya. Yang keempat, orang Islam yang memerangi golongan yang menolak membayar zakat. Kedua, golongan terakhir diberi zakat jika hal itu lebih mudah daripada mengirimkan pasukan. Kemudian yang kelima, budak mukhatab. Budak mukhatab tak ada di kita. Yang keenam adalah gharim. Gharim ini adalah orang yang berhutang. Gharim itu orang yang berhutang. Sedangkan gharim yang berhak mendapatkan harta zakat adalah pertama,
Gharim adalah orang yang berhutang untuk mendamaikan pertikaian. Diperoleh dengan cara hutang, yang saat pembagian harta yang digunakan untuk mendamaikan pertikaian itu dengan cara berhutang. Kemudian saat pembagian zakat, tanggungan hutang belum lunas. Yang kedua, orang yang berhutang untuk tujuan yang mubah atau kemaksiatan, kemudian dia bertobat. Yang ketiga, orang yang berhutang untuk kepentingan atau kemaslahatan umum, meskipun kaya seperti membangun masjid dan sebagainya, ini diberi harta zakat dengan syarat tidak terdapat harta di tangannya. Di gharib ini, misalnya kita bangun masjid, tidak mungkin masjid dikasih zakat, maka satu orang pengurus masjid dia katakan saya bertanggung jawab atas nama dia, itu menjadi tanggungan utang. Misalnya Masjid Sakinah atau namanya kan, nama dia contoh Ibrahim. Jadi yang berhutang di toko itu dia. Jadi ketika dia masih berhutang, ada pembagian zakat, boleh dikasih zakat kepada atas nama berhutang. Sementara hutang masjid itu belum lunas. Kemudian zakat. Kemudian fisabilillah. Fisabilillah adalah orang-orang yang berperang karena menegakkan agama Allah SWT dan tidak mendapatkan gaji tetap. Menurut sebagian pendapat termasuk dalam kategori fisabilillah orang menunaikan ibadah haji. Kemudian ada beberapa pendapat dalam konteks fisabilillah. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, yang dikatakan fisabilillah itu relawan perang yang tidak mendapatkan gaji dari kas pemerintah. Berpijak dari persini kiai, guru ngaji, masjid atau yang sejenis bukan termasuk fisabilillah yang mendapatkan zakat. Kemudian mazhab Hanafi ada 4 tafsir. Persil al-Asa, relawan perang yang tidak mendapatkan gaji dari kas pemerintah. Yang kedua, Persi Al-Kasani dalam Bada'i dan Sana'i, segala hal yang dapat mengantarkan kebaikan di jalan Allah. Yang ketiga, Persi Muhammad adalah jemaah haji yang kehabisan dana di tengah perjalanan hajinya. 4, Persi sebagian ulama adalah penuntut ilmu. Menurut penuturan dalam kitab Durrul Al-Hukam, perbedaan tersebut tidak memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam kesimpulan hukumnya. Karena kalangan Hanafiyah sepakat fisabilillah yang berhak mendapatkan zakat adalah yang tergolong fakir. Dengan demikian, kiai dan sebagainya yang kaya bukan termasuk fisabilillah dalam konteks mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki, setiap orang yang berjuang di jalan Allah seperti relawan perang, kiai, pelajar dan orang-orang yang berjasa bagi kepentingan umat Islam, ini dapat zakat baginya. Itu ada perbedaan pendapat. Kemudian yang ke-8 adalah Ibnu Sabil. Apa dikatakan Ibnu Sabil? Itu adalah orang yang mulai pergi dari daerah zakat atau musafir yang melewati daerah zakat. Ibnu Sabil berhak mendapatkan harta zakat jika pertama membutuhkan biaya. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan oleh musafir tidak mengandung unsur maksiat dan punya tujuan yang jelas. Seperti satu orang pulang kampung, dalam keadaan musafir lewat daerah zakat, kemudian dia tidak ada bekal untuk perjalanan, maka diberikan zakat sesuai dengan kadar ongkos dia dalam perjalanan ke kampungnya dia tuju. Itu saja. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita, ada kita bertambah ilmu dan pemahaman kita untuk kita bisa beramal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.